Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Eva Nur Latifah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Mari kita mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Ma'un. Simak baik-baik ya. Saatnya menghafal juz amma. Namun, sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Anak-anak yang Ibu sayangi, mari kita awali dengan mengenal Surah Al-Ma'un. Sejarah dan latar belakang Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un merupakan surah yang ke-107 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 7 ayat dan merupakan surah Makkiyah menurut mayoritas ulama. Ia adalah surah ke-17 yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni setelah surah At-Takasur dan sebelum surah Al-Kafirun. Ada sebagian ulama yang berpendapat surah ini termasuk Madaniyah karena di dalamnya ada ayat tentang orang munafik yang baru ada di Madinah. Sebagian ulama lainnya menjelaskan ayat ini turun di Mekah, sedangkan ayat 4-7 turun di Madinah. Nama surah ini Al-Ma'un, yang berarti barang yang berguna, terambil dari ayat terakhir dari surah ini. Nama lainnya adalah surah Ad-Din, surah At-Takdzib, surah Al-Yatim, dan surah Ar-Aita. Selanjutnya, menurut Ibnu Abbas, asbabun nuzul surah Al-Ma'un ini terkait dengan As bin Wa'il. Menurut As-Saddi mengenai Walid bin Mughirah, ada juga yang mengatakan terkait Abu Jahal. Namun, semuanya hampir sama. Mereka menyakiti anak yatim yang datang meminta bantuan. Menurut Ibnu Jurais, terkait dengan Abu Sufyan yang biasa menyembelih unta setiap pekan. Suatu ketika, seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari unta yang telah disembelih itu. Namun, ia tidak diberi, justru dihardik dan diusir. Peristiwa itu lalu Allah turunkan 3 ayat pertama, yaitu surah Al-Ma'un. Asbabun nuzul yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Munzir bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat keempat surah Al-Ma'un turun mengenai kaum munafik.
Mereka memamerkan sholat mereka, namun tidak sholat jika tidak ada yang melihat, serta tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Anak-anak yang ibu sayangi, mari bersama-sama kita baca surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberi bantuan. Shadaqallahul azim. Anak-anak yang ibu cintai, pelajaran yang dapat diambil dari surah Al-Ma'un diantaranya pentingnya menyegerakan sholat dan melaksanakan dengan ikhlas. Ibadah kepada Allah tidak hanya hubungan vertikal, tetapi juga hubungan horizontal, yaitu kegiatan sosial kemasyarakatan. Peringatan untuk tidak melupakan sholat dan melaksanakannya dengan khusyuk. Menjelaskan sebab-sebab munculnya kesenjangan sosial, menjelaskan kewajiban umat muslim seperti menunaikan zakat dan menyayangi anak yatim. Serta di dalam Quran surah Al-Ma'un itu menjelaskan gambaran akhlak buruk yang bisa dijadikan pelajaran dan peringatan bagi umat muslim. Hari ini, mari kita simak bersama surah Al-Ma'un yang disampaikan oleh salah seorang anak soleh yang bernama Muhammad Hadi Assegaf. Ikuti bersama-sama video yang ibu tayangkan pada hari ini. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim.
Terima kasih anak hebat sudah mengikuti dengan begitu semangat. Di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan dan mohon dikerjakan di rumah dengan teliti. Ibu bacakan soalnya ya. Pertama, apa yang dijelaskan dalam surah Al-Ma'un? Kedua, apa arti surah Al-Ma'un? Ketiga, mengapa surah Al-Ma'un termasuk surah Makkiyah? 4. Nama lain dari surah Al-Ma'un. Nomor 5. Apa yang melatar belakangi turunnya surah Al-Ma'un? Semoga kalian bisa memahami setelah mengaji dan mengkaji surah Al-Ma'un mulai dari sejarah, latar belakang, asbabun nuzul, dan membaca secara bersama-sama. Di akhir, Ibu ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu saat ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk seluruh anak Indonesia.